Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, Muhammad ibn Abdullah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Bismillah, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melakukan Zoom ini. Saya di sini akan menjelaskan tentang HIV/AIDS. Sebelumnya, saya perkenalkan rekan-rekan saya yang bernama Judahan Al-Fatih dan Kios Hernova. Di sini mereka bertugas sebagai komunikan teman-temannya. Bismillah, saya mulai. Nah, perkenalkan, nama saya Agung Saifullah Gusman dari Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Radiologi Purwokerto. Saya di sini akan menjelaskan tentang HIV/AIDS. Mungkin teman-teman semua muncul pertanyaan pada kalian, yaitu apa sih HIV/AIDS tersebut? Mungkin ada perbedaan nggak kira-kira dari HIV dan AIDS tersebut? Dan banyak sering bertanya, yaitu tentang apakah bisa diobati HIV/AIDS tersebut. Nah, kita simak bareng-bareng materi yang telah saya rangkum pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum ke pematerian, kita lihat video dari YouTube dulu mengenai HIV dan AIDS-nya. Kita sudah sering mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan ASI ini menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya, dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awalnya. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal jika mereka terdiagnosis tepat waktu, serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Salah satu contoh pasien HIV yang terkenal adalah Magic Johnson, pemain basket asal Amerika Serikat. Dia mengaku terjangkit HIV pada tahun 1991. 27 tahun berlalu sampai sekarang, ia masih giat menjadi aktivis HIV dan apakah kalian tahu? Dia tidak mempunyai keluhan medis. Mengapa bisa? Dia mengkonsumsi obat secara teratur. Sebagai tambahan, pasangan yang positif HIV tidak langsung ditakdirkan untuk mempunyai anak dengan HIV juga. Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat jumlah virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani kelahiran secara bedah sesar sehingga menghindari kontak dengan darah ibu. Setelah itu,
Bayi yang baru lahir akan diberikan antiretroviral therapy untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Hasilnya, dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1 dari 100. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Tetapi, stigma sosial yang ada menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat. Nah, itu tadi teman-teman semua untuk video dari YouTube-nya tentang HIV/AIDS, dan mungkin beberapa menjawab pertanyaan dari kalian semua mengenai apa itu HIV/AIDS, obatnya apa, ada obatnya, pencegahannya bagaimana, dan mungkin saya akan menjelaskan sedikit lebih rinci dari video tersebut, dan mungkin jatuhnya saya akan mereview video tersebut. Kita mulai dari pengertian HIV. Pengertian HIV. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang merusak sistem imun kekebalan tubuh pada manusia. Virus ini merupakan jasad RNA hidup yang amat kecil yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Nah, dan virus ini merupakan organisme yang bersifat parasitik yang hidup di dalam sel tubuh manusia. Nah, AIDS itu sendiri adalah kumpulan-kumpulan di mana adalah gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV itu sendiri. Nah, bisa disimpulkan bahwa virus HIV ini merusak kekebalan tubuh pada manusia, dan bila dibiarkan akan menjadi gejala atau penyakit AIDS itu sendiri. Nah, tujuan utama virus ini menyerang imun tubuh sehingga ia melemahkan kemampuan tubuh seseorang untuk melawan infeksi yang ada di dalam tubuhnya, sehingga fungsi-fungsi imun itu pun mengalami kelemahan secara drastis. Nah, mengenai infeksi, ada beberapa fase infeksi pada HIV ini. Yang pertama ada fase pertama. Nah, umur infeksi yang pada fase pertama yaitu 1 sampai 6 bulan. Sejak terinfeksi HIV, individu atau korban yang sudah terpapar dan terinfeksi, tetapi ciri-ciri terinfeksi belum terlihat. Meskipun dia telah tes darah, pada fase ini antibodi terhadap HIV belum terbentuk. Bisa saja terlihat atau mengalami gejala-gejala ringan seperti flu, dan biasanya flu-nya tersebut akan sembuh pada 2 sampai 3 hari. Nah, untuk fase kedua itu umurnya jarak umurnya sangat relatif jauh, yaitu 2 sampai 10 tahun setelah terinfeksi HIV. Pada fase kedua ini individu sudah positif HIV dan belum menampakkan gejala sakit. Masih belum menampakkan gejala sakit. Sudah dapat menularkan pada orang lain. Dapat menularkan pada orang lain. Di garis bawah itu bisa saja terlihat gejala-gejala ringan seperti flu, dan biasanya 2 sampai 3 hari sembuh sendiri. Nah, apabila diobati mungkin ya kemungkinan besar sampai ke fase kedua, dan mungkin tidak akan sampai ke penyakit AIDS. Tapi bila dibiarkan akan lanjut kepada fase ketiga, yaitu mulai muncul gejala-gejala awal penyakit. Belum disebut gejala AIDS, belum ya. Tapi gejala-gejala ini berkaitan antara lain keringat yang berlebihan di waktu malam, diare terus-menerus, membekakan kelenjar getah bening, flu yang tadinya hanya 2 sampai 3 hari itu tidak sembuh-sembuh, bahkan nafsu makan berkurang dan badan menjadi lemah, serta berat badan terus berkurang. Pada fase ketiga ini sistem kekebalan tubuh sudah mulai berkurang. Nah, tujuan dari virus tadi itu berarti berhasil pada fase tersebut. Lanjut ke fase keempat. Nah, fase keempat ini sudah masuk fase AIDS atau penyakitnya. AIDS baru dapat terdiagnosa ketika kekebalan tubuh sangat berkurang.
dilihat dari jumlah sel T atau jumlah sel dari imun tubuh tersebut. Timbul penyakit tertentu yang disebut dengan infeksi oportunistik, yaitu TBC, infeksi paru, yang menyebabkan radang paru, juga kesulitan bernafas, diare parah berminggu-minggu, infeksi otak yang menyebabkan kekacauan mental, dan sakit kepala. Nah, mungkin ada beberapa cara penularannya. Yang mungkin cara penularan yang di sini itu, yang 3 ini adalah cara penularan yang mungkin sangat banyak penularannya di dunia. Yang pertama ada transfusi darah. Apa itu transfusi darah? Transfusi darah adalah proses penyaluran darah dari seseorang kepada peredaran orang lain, peredaran darah orang lain. Dengan ya, salah satu orang tersebut memiliki kondisi medis seperti kehilangan darah dalam jumlah besar, yang disebabkan oleh trauma, mungkin operasi sehingga banyak kekurangan darah, shock, dan tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah tersebut. Nah, angka penularannya itu bisa sangat tinggi. Transfusi darah ini bisa sampai 90% untuk penularannya. Yang kedua, ada hubungan seksual. Nah, hubungan seksual ini adalah cara penularan yang paling sering di dunia maupun di Indonesia. Nah, cara penularan yang bagaimana, yang hubungan seksual yang bagaimana yang bisa jadi penularan. Nah, yang pertama, hubungan seksual yang dimana laki-laki atau perempuan berhubungan seksual bukan suami atau istrinya atau suami istri yang sah seperti itu. Nah, hubungan seksualnya bisa pranikah dan bisa hubungan seksualnya dengan orang lain atau selingkuh atau apa gitu. Nah, berhubungan seksual dengan orang lainnya itu adalah penderita HIV itu sendiri gitu. Nah, yang kedua, hubungan seksualnya itu adalah laki-laki dengan laki-laki atau biseksual. Nah, itu juga penularan untuk hubungan seksual. Yang ketiga, ada penggunaan jarum suntik bekas, baik bekas maupun penularan jarum suntik bersama. Nah, jarum suntik bersama ini harus diketahui oleh teman-teman semua. Jarum suntik ini berisi obat-obat terlarang atau alkohol atau narkotika, narkoba atau nafza. Nah, harus kalian tahu juga untuk pengguna nafza ini yang jarum suntik ini biasa dinamakan IDU atau IDU itu apa? Injecting drugs user, atau secara istilah diistilahkan untuk para pengguna narkoba yang mereka mengkonsumsi narkoba secara disuntikan agar terbebas. Nah, agar terbebas dari penggunaan jarum suntik bekas atau penggunaan jarum suntik bersama itu bisa dimulai dari berhenti menggunakan narkoba atau nafza sebelum terinfeksi virus HIV itu sendiri. Yang kedua, tidak memakai jarum suntik bersama. Nah, itu untuk pencegahan untuk pengguna jarum suntik. Nah, ada juga cara penularan lain yang pertama adalah masa kehamilan wanita atau di sini saya simpulkan bahwa anak yang di dalam kandungan wanita tersebut akan terpapar bukan ya? Maksudnya kayak anak yang di dalam kandungan itu menjadi sasaran utama untuk terpaparnya virus HIV itu. Tapi bisa juga anak di dalam kandungan tersebut tidak terpapar virus HIV. Nah, apabila wanita tersebut tidak mengetahui dirinya HIV, nah sampai gede anak itu sampai umur 2 tahunan selama menyusui. Nah, jika wanita tersebut tidak mengetahui dirinya HIV, maka
wanita tersebut akan menyebarkan HIV tersebut melalui menyusui bayi tersebut gitu. Jadi menyusui juga akan menjadi pemaparan yang mungkin bisa tinggi ya. Nah, HIV juga berada di dalam sel darah putih, yaitu sel darah yang terdapat pada cairan tubuh. Nah, HIV juga dapat ditemukan dalam jumlah kecil pada air mata, air liur, cairan otak, keringat, dan air susu ibu. Dan mungkin salah satu ini adalah salah satu yang membuat para penderita HIV takut untuk keluar dan mungkin dijauhi oleh orang-orang lain seperti itu. Nah, di sini ada tanda-tanda gejala dan yang mungkin tanda-tanda gejala ini sudah dikatakan tadi di fase yang di atas itu. Nah, menurut data seseorang yang terinfeksi HIV, pertama dia akan mengalami gejala umum yaitu influenza yang tadi, flu itu. Lalu ada pula gejala-gejala yang non spesifik yaitu dari penderita AIDS, yaitu di mana penyakit ini berlangsung selama 3 bulan lamanya. Nah, apa itu? Yang pertama, berat badan menurun drastis lebih dari 10%. Yang kedua, demam yang sangat tinggi melebihi 38 derajat Celcius. Yang ketiga, berkeringat di malam hari tanpa sebab. Yang keempat, diare kronis tanpa sebab yang jelas lebih dari 1 bulan. Nah, waktunya guys. Nah, rasa lelah dan yang berkepanjangan. Dan yang keenam itu ditemukan antigen atau si korban datang ke rumah sakit untuk antigen HIV. Kita misalnya ada orang datang ke rumah sakit untuk antigen HIV, ternyata ininya positif, hasilnya positif. Nah, itu juga tanda-tanda gejala, bahkan gejalanya. Nah, cara pencegahan. Pencegahannya seperti apa? Yang pertama, puasa seks. Artinya tidak menunda melakukan hubungan seks. Nah, maksudnya di sini adalah untuk pencegahan itu adalah memilih untuk tidak melakukan hubungan seks beresiko tinggi, terutama seks pranikah. Nah, maksudnya di sini adalah tidak menunda itu adalah menikahlah gitu maksudnya. Jangan sampai seks di luar nikah atau pranikah. Nah, yang kedua adalah setia atau pada pasangan seks yang sah atau pada pasangan yang sah. Artinya dia suami istri yang sah, tidak berganti-ganti pasangan, selingkuh dan yang lainnya. Yang ketiga, penggunaan kondom ini adalah salah satu pencegahan yang dimana menekan angka pemaparan yang tadi yang hubungan seksual itu, sehingga tidak banyak penularan yang nanti akan terjadi gitu. Nah, yang terakhir bagi mereka yang melakukan hubungan seks remaja yang perlu juga diberikan pendidikan. Nah, yang jarum suntik itu, untuk yang jarum suntik itu berarti jangan memakai jarum suntik bersama. Seperti itu. Nah, untuk pengobatannya itu sendiri di video tadi telah disampaikan bahwa untuk menahan lajunya tahap perkembangan virus, beberapa obat yang ada adalah antiretroviral dan infeksi oportunistik. Nah, antiretroviral ini adalah obat yang dipergunakan untuk retrovirus seperti HIV guna menghambat perkembangan virus. Bisa di underline, itu menghambat, bukan menghilangkan virus tersebut, tapi menghambat perkembangbiakan virus tersebut. Obat-obat ini termasuk antiretroviral, yaitu AZT, Noisne, dan yang lainnya. Nah, bukan menghilangkan ya teman-teman, hanya menghambat perkembangan virus. Yang tujuannya adalah untuk memanjangkan umur si penderita seperti itu. Dan yang satu lagi, infeksi oportunistik adalah obat-obat yang digunakan untuk penyakit yang muncul sebagai efek samping rusaknya kekebalan tubuh. Nah, karena virus ini menyerang kekebalan tubuh, jadi ada alternatif obat, yaitu untuk
kekebalan tubuh juga, yaitu opportunistik ini. Nah, terakhir dari saya ya teman-teman semua, mungkin terima kasih kepada teman-teman yang ada di sini, yaitu Jurhan Al-Fatih dan Pius Hernova yang telah hadir pada hari ini. Nah, mungkin terakhir kata-kata dari saya, stigma sosial yang ada di publik menjadi momok yang sangat menakutkan untuk para penderita HIV/AIDS untuk berobat secara rutin kepada rumah sakit dan yang lainnya. Mungkin hal ini dapat kita ubah dari diri masing-masing, dari kita masing-masing aja untuk memberikan dukungan terhadap para penderita HIV/AIDS untuk melakukan berobat dan mungkin bisa jauh lebih baik untuk melakukan hidupnya gitu. Nah, terakhir, ingat sederhana ya teman-teman ya. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Sekian, saya Agung Saifullah Gusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.